Halo siswa kelas 10. Nah, ini adalah bagian terakhir dari pembelajaran kita di semester 1 kelas 10. Kita akan belajar mengenai tata nama senyawa kimia. Nah, bab ini atau materi ini relatif gampang sekali, mudah sekali. Jadi kita nggak perlu khawatir akan terjadi banyak kesusahan di sini. Nah, kita sudah belajar bahwa di awal kita belajar mengenai teori atom. Atom itu apa aja yang ada di dalam atom. Kita udah belajar bagaimana cara atom mencapai kestabilan. Kita belajar mengenai cara atom mencapai kestabilan itu biasanya dengan membentuk ikatan kimia. Nah, setelah berikatan kimia, kita melihat juga apa efek dari pembentukan ikatan-ikatan kimia yang terjadi. Nah, setelah kita melihat bahwa setiap atom bisa bergabung dengan atom yang lainnya membentuk ikatan kimia, maka kita akan memperoleh suatu senyawa. Nah, senyawa yang kita sudah dapatkan ini nanti harus kita atur nih penamaannya. Nah, tata nama yang akan kita pelajari atau cara penamaannya yang berlaku internasional itu disebutnya tata nama IUPAC, International Union Purified and Applied Chemistry. Jadi ini disebutnya tata nama internasional dari senyawa kimia. Nah, tata namanya kita akan pelajari yang sederhana saja dulu. Jadi kita akan mempelajari tata nama senyawa sesuai dengan jenis ikatan kimianya. Nah, kelompok pertama dari senyawa yang akan kita pelajari tata namanya adalah senyawa ionik. Masih ingat senyawa ionik itu apa? Ya, betul, senyawa ionik itu senyawa yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Senyawa yang terbentuk dari unsur yang membentuk kation atau melepaskan elektron dan unsur yang menerima elektron atau membentuk ion negatif atau kita sebutnya anion. Nah, senyawa ionik ini nanti kita bagi lagi jadi dua. Yang pertama kita akan menyebutnya senyawa ionik biner. Bi itu artinya dua. Nah, jadi ini khusus untuk senyawa ionik yang terdiri dari dua jenis atom saja. Sesuai dengan namanya. Nah, tata nama untuk senyawa ionik biner adalah kita harus menyebutkan dulu yang pertama nama kationnya atau nama ion positifnya. Baru kemudian kita sebutkan nama anionnya. Atau kita sebut dulu logamnya, baru kita sebut unsur non-logamnya. Biasanya nama unsur non-logamnya itu harus diberi akhiran ida. Seperti contoh, misalnya kita punya senyawa yang rumus molekulnya NaCl. Senyawa ini disebut senyawa ionik karena natrium itu logam, klor itu non-logam. Ini disebut senyawa ionik biner karena terdiri dari dua jenis atom Na dan atom Cl. Nah, penamaannya kita harus menyebut dulu unsur yang pertama atau unsur logamnya. Ini adalah unsur natrium. Kemudian kita akan menyebut nama anionnya atau unsur non-logamnya. Ini unsur klor. Nah, biasanya nama anion itu unsur non-logam ditambah akhiran ida. Jadi namanya adalah natrium klorida. Nah, natrium ini bahasa Indonesia sekaligus bahasa Latin. Kalau bahasa Inggrisnya Na itu disebut juga sodium. Jadi kalau ada nama sodium chloride, berarti ini bahasa Inggrisnya. Nah, contoh lagi senyawa ionik biner apa? Misalnya kita punya senyawa MgF2. Nah, di sini unsur penyusunnya adalah magnesium dan fluor. Magnesium logam, golongan 2A, fluor ini non-logam, golongan 7A. Jadi kita kalau mau menyebutnya, kita sebutkan dulu nama unsur yang pertamanya, magnesium. Lalu kita akhiri dengan nama anionnya. Nama anionnya adalah fluor, diberi akhiran ida. Nah, untuk nama kation dan anionnya nanti akan saya berikan lampiran daftar tabel anion kationnya. Jadi nanti referensi kita ke situ. Saya beri contoh lagi, misalnya ada senyawa seperti ini, Al2O3. Nah, ini kalau bingung kita pecah aja dulu nih. Unsur ini terdiri dari ion aluminium dan ion oksida. Nah, ion aluminium ini muatannya 3+ dan ion
oksida muatannya 2 min. Perhatikan di sini penulisan nama itu tidak pernah menyangkut pautkan dengan jumlah atom dalam senyawa ionik biner. Jadi kita cukup menyebutnya sebagai senyawa aluminium oksida. Nah, lain halnya kalau misalnya kita bertemu dengan senyawa seperti ini. Misalnya ada senyawa CuO dan ada senyawa Cu2O. Nah, di sini kita harus lihat dulu asalnya dari mana nih. Karena kita tahu ion oksida itu muatannya 2 min, maka kita akan menyimpulkan bahwa senyawa yang pertama itu terdiri dari kation tembaga yang muatannya 2 plus. Sedangkan yang di kanan ini ion tembaganya muatannya 1 plus. Nah, untuk kasus seperti ini kita harus membedakan namanya. Jadi kita harus menyebut ini namanya adalah senyawa tembaga, tapi tembaganya yang muatannya 2 plus. Jadi kita kasih tanda tembaga dalam kurung 2 Romawi. Nah, belakangnya tetap kata oksida. Sedangkan yang kanan nanti kita sebutnya ini adalah tembaga 1 oksida. Nah, ini adalah tata nama senyawa ionik biner. Terdiri dari 2 atom, 2 jenis atom. Kita sebutkan dulu kationnya baru anionnya. Biasanya nama kation itu adalah nama logam, nama anionnya itu adalah nama unsur non-logam yang ditambah akhiran ida. Nah, untuk nama kation dan anionnya nanti akan saya sertakan di daftar tabel anion kation. Berikutnya kita akan mempelajari senyawa ionik kelompok kedua. Saya sebut ini adalah kelompok senyawa basa. Ada yang masih ingat basa itu apa? Basa ini biasanya dianggap lawannya asam. Kalau asam kan senyawa yang pH-nya di bawah 7, kalau basa di atas 7. Nah, kalau ada yang masih ingat ciri-ciri dari senyawa basa, basa itu biasanya terdiri dari suatu kation atau ion logam dan ion hidroksida atau ion OH-. Nah, jadi biasanya ciri-cirinya senyawa ini selalu bagian depannya itu ion logam, nah bagian belakangnya itu selalu ion OH-. Seperti ini contohnya. Atau seperti ini. Atau mungkin nanti bisa jadi juga senyawanya seperti ini. Nah, tata namanya mudah saja. Kita tinggal menyebut nama kationnya apa, kemudian diberi kata hidroksida. Hidroksidanya pengganti ion OH-. Sebagai contoh, MgOH 2 kali. Berarti ini namanya adalah magnesium. Nah, belakangnya kita tinggal sebut hidroksida aja. Perhatikan di sini juga walaupun hidroksidanya 2, kita nggak perlu pusing menambahkan atau mikirin ini angka 2-nya ditulis di mana. Nggak perlu. Kita tulis magnesium hidroksida, orang juga udah ngerti. Karena magnesium pasti muatannya 2 plus. Nah, ini juga sama. Namanya kita sebut aja natrium hidroksida. Nah, khusus untuk FeOH 3 kali dan nanti senyawa-senyawa yang ion logamnya muatannya lebih dari 1, kita perlu melihat daftar tabel anion kation. Oh, ini Fe-nya ada 2 macam nih. Ada besi yang muatannya 2 plus dan ada besi yang muatannya 3 plus. Karena ion OH- muatannya min 1, pasti Fe yang ada di sini Fe 3 plus. Kalau di sini OH- yang muatannya min 1-nya ada 2, berarti Fe-nya 2 plus. Jadi kita sebutnya besi 2 hidroksida. Dan yang satu lagi besi 2, yang di atas besi 3 hidroksida, yang di bawah besi 2 hidroksida. Atau kalau di buku-buku zaman dulu suka ada penamaan khusus. Jadi besi 3 itu disebutnya feri. Sementara besi 2 disebutnya fero. Cuman penamaan seperti ini biasanya agak ribet ya. Jadi kita lebih aman menggunakan angka Romawi aja seperti itu. Nah, itu adalah tata nama senyawa ionik. Sekarang kita lihat senyawa kovalen atau senyawa yang terdiri dari unsur-unsur non-logam. Jadi di sini tidak ada serah terima elektron, jadi tidak ada ion positif dan ion negatifnya. Saya akan bagi dua juga. Yang pertama,
kita akan melihat nama senyawa kovalen biner atau hanya terdiri dari 2 jenis unsur. Contohnya misalnya kita punya CH4. Nah, ini terdiri dari unsur karbon dan hidrogen, keduanya non-logam. Khusus untuk senyawa kovalen biner, kita perlu menyebutkan berapa jumlah atomnya. Nah, jumlah atomnya itu nanti akan kita sebutkan menggunakan penomeran Yunani. Jadi kalau 1 itu nanti disebutnya mono, kalau 2 disebutnya di, kalau 3 kita sebut tri, kalau 4 disebutnya tetra, 5 disebutnya penta, 6 disebutnya heksa, 7 disebut hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, khusus untuk unsur pertama, kalau dia jumlahnya 1, kita tidak perlu menyebutkan jumlahnya. Jadi kita nggak perlu menyebut ini monokarbon, kita cuman menyebut aja senyawa ini karbon. Jadi senyawa pertama kalau jumlahnya 1 nggak perlu disebutkan jumlahnya. Nah, senyawa keduanya, unsur keduanya baru kita sebut. Jadi karbon, hidrogennya ada 4, jadi kita sebut tetra. Kemudian hidrogennya diberi akhiran ida. Jadi namanya karbon tetrahidrida. Jadi secara umum penamaannya itu adalah kita sebutkan dulu unsur non-logam yang pertama. Kalau dia jumlahnya 1 kita nggak perlu menyebut mono ya. Kemudian kita sebutkan unsur non-logam yang kedua. Nah, di awalnya ini kita tambahkan keterangan jumlah atomnya. Kecuali kalau unsur pertama jumlahnya 1 nggak perlu disebut. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kayak begini nih, misalnya kalau kita punya senyawa CO, kita sebut ini tidak monokarbon monooksida ya, kita sebutnya karbon monooksida atau monoksida. Kalau kita punya senyawa seperti ini, kita sebutnya karbon dioksida. Kalau kita punya senyawanya misalnya N2O4, nah kita sebut ini karena senyawa unsur pertama jumlahnya 2, jadi kita harus sebut dinitrogen, kemudian tetra oksida. Nah, contoh lagi misalnya kalau ada senyawa NH3, nah ini juga senyawa kovalen nih karena N dan H dua-duanya non logam. Kita sebut ini nitrogen trihidrida. Jadi akhirannya itu selalu akhiran ida. Nah, ada aturan juga katanya unsur yang pertama itu harus kurang elektronegatif dibandingkan unsur yang kedua. Jadi unsur yang keduanya lebih elektronegatif biasanya. Nah, ini tata nama senyawa kovalen biner. Nah, kelompok berikutnya dari senyawa kovalen nanti bisa aja senyawanya itu adalah senyawa asam. Nah, asam ini spesial karena dia ikatannya ikatan kovalen, tapi kalau dalam ion dia terurai menjadi ion. Kalau dalam air dia terurai menjadi ion. Contohnya misalnya kalau kita punya HCl. Nah, biasanya asam itu ciri-cirinya dia mengandung kation dan kationnya H+. Nah, H+ ini kita beri nama asam. Bagian belakangnya nanti kita ganti saja dengan nama anionnya. Misalnya HCl namanya menjadi asam klorida. Kalau kita punya H2SO4, ini kan kalau kita urai terdiri dari ion H+ dan ion SO4 2- ya. H+-nya itu nanti diganti katanya dengan asam, SO4-nya namanya ion sulfat. Perhatikan di sini kita tidak menyebut ini diasam, tidak ya, walaupun H-nya 2. Jadi ini keistimewaan senyawa asam, mau berapapun jumlah H-nya kita tuliskan saja asam. Kemudian diikuti dengan nama anionnya. Contoh lagi misalnya kalau ada senyawa H3PO4. Nah, ini kan terdiri dari ion H+ dan ion PO4 3-. Nama senyawa ini adalah asam fosfat. Seperti itu. Nah, nanti selain senyawa kovalen dan senyawa ionik, nanti ada juga kadang kita menemukan senyawa
poliatom. Biasanya senyawa poliatom ini ikatannya ikatan ion. Nah, saya kategorikan sendiri di sini senyawa poliatom. Senyawa poliatom ini biasanya senyawa ionik. Nah, dia terdiri dari kation dan anion. Penamaannya mudah sekali. Kita sebutkan dulu kationnya, baru kita sebut anionnya. Sekali lagi daftar tabel anion kation nanti saya sertakan. Jadi contohnya misalnya kalau kita punya senyawa yang mulai kompleks seperti ini nih. Nah, namanya apa? Kita pecah dulu. Dia jadi ion NH4+ yang digabung dengan ion SO4 2-. Nah, NH4+ itu namanya adalah ion amonium. Nanti kita lihat ke tabel. Ion SO4 itu namanya ion sulfat. Jadi nama senyawa ini cukup amonium sulfat. Contoh lagi misalnya kalau kita punya senyawa misalkan NiNO3. Nah, kita pecah dulu nih. Ada ion NO3, lihat tabel, ion NO3 itu muatannya -1. Maka pasti Ni-nya muatannya 2+. Nah, saya lupa ngasih itu. Nah, nanti lihat tabel aja, Ni itu muatannya 2+, NO3 muatannya 1-. Jadi NiNO3 2 kali namanya adalah nikel nitrat. Karena nikel itu nggak ada tipe yang lain, nggak ada nikel yang muatannya bukan 2+, jadi kita cukup menyebutnya nikel nitrat. Nah, kalau misalnya kita punya senyawa kayak begini, ada MnO2, ada MnSO4, dan satu lagi misalnya MnCl3. Nah, kita uraikan dulu. Berarti senyawa ini terdiri dari ion Mn dan ion oksida. Ion oksida di tabel itu muatannya 2-. Jadi pasti kalau gitu Mn-nya 4+. Karena O-nya ada 2 nih. Muatan minnya 4-, 2 kali 2-. Pasti Mn-nya 4+. Lain kalau MnSO4. SO4 itu kan muatannya 2-, berarti Mn-nya pasti 2+. Nah, kalau MnCl3, Cl itu ion klorida muatannya -1, pasti Mn-nya di sini 3+. Nah, karena ada banyak jenis muatan dari mangan, jadi kita perlu menyebutkan. Kalau yang di sini mangannya berarti mangan 4 oksida. Kalau yang di sini berarti mangannya mangan yang 2+ nih, jadi mangan 2 Romawi sulfat. Nah, kalau yang ini mangannya dipasangkan dengan klor. Klornya 3 buah, jadi mangannya 3+. Gitu. Oke, cukup untuk tata nama. Selebihnya nanti kita lihat daftar tabel anion kationnya.